teman-teman, jumpa lagi di channel Homeschoolingku. Malam ini aku akan mendengarkan cerita dari Umiku. Yuk dengerin sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu ya. Jam berapa berarti? Jam 20 malam lewat 22. Oke. Sekarang Umi akan cerita tentang sebab turunnya surat Anas dan Afalaq, yaitu ketika Rasulullah terkena sihir. suatu ketika Rasulullah menderita sakit parah. Beliau merasa seperti melakukan sesuatu, Apa? padahal Sesuatu itu apa? sebenarnya tidak melakukan hal tersebut. Sesuatu itu apa? Yang melakukan kayak perjalanan, Perjalanan. tapi ternyata Rasulullah nggak melakukan perjalanan. Seperti Rasulullah misalnya sedang berdakwah, tapi Rasulullah nggak berdakwah gitu. Dan Rasulullah sakit parah. Selama sakit, Rasulullah tidak berhenti berdoa kepada Allah agar diberi Sembuhan kayak Abi. Allah pun mengutus 2 malaikat yang menyamar menjadi 2 Manusia. laki-laki untuk memeriksa keadaan Rasul. Satunya di kaki, satunya di kepala. Satu malaikat duduk di dekat kepala Rasulullah, sedangkan yang satunya lagi duduk di dekat Kaki usus. Beliau itu apa? Beliau itu panggilan Rasulullah, tapi yang lebih sopan. Gak kayak dia Ya, gitu. kalau dia kan nggak sopan, ini kan Rasulullah kan kita. Dia kan sopan dia. Ini Rasulullah kita agungkan kan? Dia kan sopan nih. Ya sopan, ini yang lebih sopan lagi. Apa yang terjadi kepadanya? Tanya malaikat di dekat kaki. Malaikat yang mana? Kaki. Di dekat kaki. Ia terkena sihir. Jawab siapa? Malaikat Jibril. Yang di dekat Kaki. tadi yang di dekat kaki yang bertanya. Iya, yang kepala. Yang kepala menjawab, dia terkena sihir. Terus siapakah yang menyihirnya? Tidak Siapa? tahu. Seorang Yahudi bernama Labid Bin Labid. Asam. Labid bin Asam. Asam. Dengan Asam. Dengan apa dia menyihir Rasulullah? Dengan apa? Dengan apa? Dengan rambut Rambut yang ngontok dan dan mayang kurma Mayang kurma jantan itu apa? bunga. Mayang itu bunga kurma jantan, ya. Maksud? Ya, rambut dan rontok itu disatukan sama bunga kurma jantan. Jantan. Kurma Jantannya coklat atau perempuan? laki-laki. Pohon kurma itu ada 2, ada yang betina, ada yang jantan. Yang betina itu perempuan yang menjadi buah tuh. Yang jantan itu nggak bisa jadi buah. Kenapa? Kan? Nanti caranya yang jantan itu Oh, kayak manusia gitu. ya. Terus bentar. Di manakah diletakkan sihirnya? Di mana? Di Di bawah bawah batu yang ada yang ada di bawah di bawah sumur Zaywan. Zaywan sekarang di mana? itu hendaklah Muhammad pergi ke sumur itu, kemudian keringkan airnya, lalu angkat batunya. Setelah itu ambillah gulungan yang ada di bawahnya dan bakarlah. Nah, ternyata rambut tadi sama mayang kurma jantan tuh digulung-gulung, diletakkan di bawah Tuh, itu kena masuk lantai. Kena. Pagi harinya Ya. Rasulullah mengutus Ammar bin Yasir dan beberapa sahabat lainnya untuk memeriksa. Memisak apa sih? Jadi periksa di itu yang di bawah batu tadi. Sumur dengan sigap para sahabat pun menguras air sumur Menguas yang itu apa? berwarna merah kecoklatan Menguas itu hingga apa? kering. Dibuang kayak sumurnya Mbah itu kan, tahu kan? Itu kan ada airnya, itu dikuras.
dihabiskan airnya, dibuang ke atas. Entah kan langsung mengalir. Enggak mengalir lagi, enggak, dijauhkan airnya. Nanti sumurnya kering, di bawah sumur itu ada batu, di bawah batu ada gumpalan. Entah itu dilem gitu. Dilem sih. Oh iya gitu dulu kan Airnya dibuang. Kamu tetap mau mengalir. Enggak, dibuangnya jauh ke sana, dia nggak bakalan masuk lagi. Udah diatur. Dah, stop. Mau lanjut nggak? Lanjut lagi. Setelah air sumur kering, para sahabat menemukan sebuah gulungan. Nah, ada gulungan kan di bawah sumur. Setelah gulungan dibakar, tampaklah tali yang memiliki 11 ikatan. Tali panjang, ada ikatan sebanyak 11. Entah. Mengenai peristiwa itu, paham enggak? Paham. Mengenai paham Uji. gimana? Ada tali. Gimana? Ada tali. Coba cerita. Tapi lupa gue ngomongnya apa. Di sumur Enggak tadi, paham. airnya diapaan dulu? Airnya kan Dibuang. kuras kan, dibuang kan? Ya. Terus sumurnya jadi Itu. kering. Ya kering. Terus ditemukan Gulungan. ternyata tali Tali. yang berisi 11 ikatan. Ikatan tali gitu. Nah, ini kan tali nih. Ini tali. Ikatan tuh seperti ini. Ini satu. Hati-hati loh itu bisa. Nah, seperti ini nih. Nah, Teman-teman ya. biar teman-teman lihat tuh. Tapi ada 11 ikatan. Berarti 11 tali api ya. Hah? Berarti Ya, kayak gitulah. Itu, Ada tali 11 ikatan. 11. Berarti ini tali apian ya, misalkan itu panjangnya segini. Segini. Ada 11 ikatan. Terus talinya diapakan? Digulung-gulung. Setelah itu Diapain? Itu diapain itu namanya tuh? Dibakar. Mengenai peristiwa itu, Allah menurunkan surat Buat anak Falak dan soy. melalui malaikat. Jibril. Malaikat Jibril menyuruh Rasulullah membaca kedua surat tersebut yang juga dikenal dengan sebutan surat Mu'awwidzatain. Keduanya berjumlah Muawwidzatain. Mu'awwidzatain. Muawwid. Masih. Mu'awwidzatain. Zatain. Keduanya itu surat An-Nas sama surat Al-Falaq itu berjumlah Bukan ulang. 11 ayat. Bukan ulang. Surat An-Nas dan Al-Falaq. berjumlah 11 Ayat. Setiap satu ayat yang dibaca, Rasulullah terurailah satu simpul dari tali yang ditemukan tadi. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Itu surat An-Nas ayat 1 sampai 6. Nah, ini surat Al-Falaq isinya. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Itu surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5. Setelah sembuh, Rasulullah pun mencari tahu tentang Labid bin Asam. Siapa Labid bin Asam tadi? Yang menyihir ya. Yang menyihir Rasulullah siapa namanya? Labid bin Asam. Itu enggak kayak Allah memang jadi itu tapi nama itu. Setelah sembuh, Rasulullah pun mencari tahu tentang Labid bin Asam, orang yang menyihir beliau. Ternyata Labid bin Asam adalah seorang tukang sihir dari Bani Rozik.
Bani Rozik. Para pemimpin Yahudi itu, Bani Rozik itu namanya para pemimpin Yahudi, meminta Labid menyihir Rasulullah Asam. setelah terjadinya perjanjian Hudaibiyah. Wahai Labid, engkau adalah tukang sihir kami. Kami telah menyihir Muhammad, tapi gagal, kata orang Yahudi. Karena itu, kami memohon kepadamu untuk menyihir Muhammad agar ia merasa kesakitan. Pinta para Yahudi. Para pemimpin Yahudi menjanjikan upah. Upah tuh apa? Nah, upah itu uang. Kalau nanti aku kasih uang 1 karung. Nah, itu. Menjanjikan upah 1 karung itu berapa? 3 dinar kepada Labid. 3 dinar itu berapa? 3 dinar tuh banyak banget. Dinar itu mata uang Arab. Sampai sekarang juga masih pakai dinar. Kalau Indonesia Iya. rupiah. Atau enggak peak? Atau 3 karung gitu ya. Atau enggak peak? Ya. Karena tertarik dengan dinar tersebut, Labid pun setuju untuk menyihir Rasulullah. Baiklah, aku akan melaksanakan tugasku, ujar Labid. Labid lalu menyuruh seorang anak kecil Yahudi untuk membantu Rasulullah. Ketika membantu Rasulullah, diam-diam si anak kecil disuruh mencuri sisir rambut yang dipakai Rasulullah dan memberikannya kepada Labid. Labid pun menyihir Rasulullah menggunakan helaian rambut beliau yang tertinggal di sisir. Seperti itu ceritanya. Duitnya tuh kayak duit Indonesia gitu. Emas, pakai emas uangnya. Emas maksud? Ya kayak uang Indonesia. So, sini hikmahnya. Beda atus kami. Hikmahnya, hai, ternyata yang namanya sihir itu benar-benar ada ya. Memang di Sihir ada enggak? Ada di kan? dunia memang ada. Lah itu yang Ustadz Faizar Muhammad, Apa? yang ada orang kesurupan dibacakan surat An-Nas sama anaknya terus kepanasan. Tahu nggak? Kan pernah nonton kan? Ustadz siapa? Faizar Muhammad tuh kan? Oh, itu memang kena sihir. Nah, seperti Bukan kesurupan, Iya, kita kesurupan tahu. kena sihir. Baju tahu, baju tahu. Kan? Nah, berarti sihir itu benar-benar ada ya. Ada kan? Ada sihir. Namun, jangan khawatir. Sihir hanya dapat bekerja dengan seizin Allah. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk banyak berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah. Melalui peristiwa tersihirnya Rasulullah, Allah mengajarkan kepada kita bahwa melafalkan surat An-Nas dan Al-Falaq insya Allah dapat menjauhkan kita dari godaan setan, pengaruh jahat dari sihir. Baca surat apa? An-Nas dan Al-Falaq. Tapi gue sih kalau Ika itu kayak gitu harus baca itu apa namanya itu perlindungan dari Setan setan. yang terputus. Kosi, mau lanjut? Nah, tahukah kamu? Kosi tahu nggak tentang perjanjian Hudaibiyah? Enggak tahu. Coba, nah dengerin ya. Lupa nih. Perjanjian Hudaibiyah adalah perjanjian antara Tuh. Rasulullah sama kaum kafir kaum kafir Quraisy yang terjadi pada bulan Hijrah tahun ke-6 Hijriah. Saat itu Rasulullah dan kaum muslimin hendak melaksanakan ibadah umroh. Namun niat itu dihalangi oleh kaum kafir Quraisy. Jika perjalanan dilanjutkan, Rasulullah khawatir akan terjadi perang. Akhirnya dibuatlah perjanjian antara Rasulullah sama kaum Quraisy. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah melarang siapa? Rasulullah dan kaum muslimin ke Mekah pada tahun tersebut.
dan baru boleh kembali tahun depan. Perjanjian tersebut dilaksanakan di dekat Hudaybiyah, yaitu nama sebuah suku yang terletak berapa? 22 km ke arah barat daya kota Makkah. Oleh karena itu, perjanjian tersebut dikenal dengan nama Perjanjian Hudaybiyah. Oke, selesai jam berapa, Bu sih? Jam 20.47. Nah, closing dulu, duduk dulu. Duduk dulu, masa. Jam 20.47. Ya. Oke. Oke, demikian Habis tadi ya teman-teman Kisah kita surat An-Nas sama Al-Falaq. Itu ketika Rasulullah terkena sisi matur suwun. Matur suwun dan wassalamualaikum. Oke, jam berapa tadi? Jam 20.49 tadi 47. Sekarang Umi mau melanjutkan setrika, teman-teman. Ini belum. Habis itu disuruh coba dulu baru baca. Ini lihat bukunya. Ini belum. Jangan anak kecil sama ibu saja dah. Ini. Oke. Jangan lupa tetap ya. Tutup dah.